Jumpa lagi kita di pembahasan sesi pelatihan Altera Portable Applied Precision WS2320. Kali ini yang kita bahas adalah kita masuk di konfigurasi. Di sini ada 6 menu yang satu persatu akan kita bahas, mulai dari measurement setting ya. Nah, sebelum masuk ke measurement setting, di sini saya ingin memperlihatkan tampilan utama dari Altera WS ini. Kalau kita lihat screen utama yang ditampilkan di sini adalah ada tegangan, ada arus, ada P, watt, var, ada S ya, VA, ada cos V, nah di cos V di sini ada lagging, leading ya. Kalau kita lihat di sini ada lagging, leading, terus juga ada DF, DFU, DFI. Ini bicara mengenai harmonisa tegangan, harmonisa arus. Terus juga ada power, daya harmonisa. Nah, semua pengukuran yang ditampilkan di layar ini itu awalnya dari measurement setting ya. Termasuk juga yang di sini ada L small capital L123. Ini adalah indikator untuk phase sequence, urutan fasa. Dan L big capital 123 yang besar, ini adalah eksistensi dari tiap fasanya, RST. Semua tampilan ini awalnya dari settingan di measurement. Nah, jadi bagaimana kita bisa menampilkan ini? Kita tentunya harus kita masuk di measurement setting seperti itu. Oke. Nah, kita mulai untuk pembahasan measurement setting. Saya masuk. Nah, di measurement setting ini ada 6 halaman, 6 pages ya. Mulai dari halaman pertama itu connection type. Defaultnya dia mengarahkan itu ke 3 fasa 4 kawat ya. Nah, default ini bisa kita rubah, mau 3 fasa 3 kawat, 2 fasa 3 kawat, atau 1 fasa 3 kawat, 1 fasa 2 kawat ya. 3 fasa 4 kawat ini bisa kita rubah ya. Tujuannya adalah kalau kita udah setting defaultnya 3 fasa 4 kawat, setiap kali kita ingin melakukan registrasi KWH yang mau kita uji, nanti untuk pilihan connection type-nya pertama mengacunya ke defaultnya dulu ya. Tapi kalau misalnya ada KWH yang di luar dari default, nanti di registrasinya tinggal kita rubah secara manual seperti itu. Oke. Jadi ini hanya defaultnya saja. Berikutnya adalah energy output. Energy output ini jarang kita sentuh sebenarnya, jarang kita pakai. Menu ini hanya kita perhatikan jika kita ingin mengkalibrasi Altera WS ini. Biasanya kalau sudah sering dipakai, seminggu sampai setiap hari dipakai, kami sih merekomendasikan setahun sekali lah Alteranya itu di tera ulang
Nah, cara menera ulangnya, energi outputnya yang harus kita perhatikan, karena di sini ada state jenis energi apa yang mau kita keluarkan, juga termasuk frekuensi fixnya berapa hertz, dan yang paling penting sih adalah konstanta dari si aktif energi ini. Mirip seperti di kWh meter. Di kWh meter juga ada meter konstantanya kan. Nah, di alat tera pun juga dia mengeluarkan energi dan dia pun juga punya konstantanya. Cuman konstanta bisa kita custom, bisa kita pilih mau dia 10.000 seperti yang defaultnya di sini. 10.000-nya dengan unit faktornya adalah impuls per kWh, atau kita rubah mau dia 1000 atau 100 ya. Itu tergantung nanti si kalibratornya mampu menerima pulse output berapa ya. Kalau nggak sanggup menerima 10.000 pulse per kWh, ya kita rubah ke lebih kecil. Jadi kita ngikutin kemampuan dari si kalibrator yang berfungsi untuk menera alat tera WS ini ya. Nah, untuk membuktikan benar nggak konstanta output energinya 10.000 itu bisa kita lihat di indikator LED yang ada di alat teranya yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah load indikator si alat tera sendiri ya, berdasarkan konstanta 10.000 pulse per kWh. Jadi kalau kita misalkan kita rubah ke 1000 misalkan, nanti load indikatornya ini akan sedikit lebih pelan. Kalau kita lihat, nah begitu kita rubah ke 1000, load indikatornya jadi pelan kan. Nah, seperti itu. Tapi kan ini hanya indikator saja ya. Dan kalau untuk menunjukkan, untuk membuktikan energi output ini betul-betul keluar dari alat tera, tentu harus menggunakan terminal auxiliary. Jadi ada kabel, tambahan kabel push output namanya, yang nanti kabel push output ini akan terkonek ke kalibratornya, alat atau reference standar yang dipakai untuk mengkalibrasi alat tera ini melalui terminal auxiliary ini. Nah, sementara terminal auxiliary ini kan dipakainya ke mana? Ke sensor scanning head. Kalau kita lihat di sini, sensor scanning head dia menerima output dari kWh meter yang diuji. Tapi terminal auxiliary ini pun juga bisa dirubah, dia mengeluarkan output dari alat tera WS-nya. Jadi ada terminal tersendiri untuk mengeluarkan energi output. Di bagian bawah ini ada auxiliary output. Nah, ini yang harus kita on kan jika kita ingin menera alat tera WS-nya supaya energi outputnya keluar dari terminal auxiliary ini. Nah, bisa kita lihat pada sensor scanning head di sini. Di sini di sensor scanning head di bagian atas ini ada kedipan merah. Ini bukan kedipan dari kWh meter, tapi kedipan mewakili energi output yang kita on kan auxiliary-nya. Jadi kalau saya lihat, saya coba percepat konstanta faktornya ke 10.000 tadi ya. Nah, saya oke. Ini kan jadi cepat kan. Nah, LED indikator
ini nanti juga sama dengan LED indikator yang di scanning head seperti itu. Dia juga kedipannya cepat, itu membuktikan energi outputnya sudah keluar dari auxiliary terminal ini ya. Tapi kalau kita tidak ingin mengaktifkan atau tidak ingin mengkalibrasi alat teranya, sebaiknya auxiliary output ini kita off kan, jangan kita on kan, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan yang mengenai auxiliary output. Berikutnya ada lagi channel L1, L2, L3 kita on kan. Ini semacam indikator keberadaan fasa di 3 fasanya. L1 mewakili R, L2 mewakili S, L3 mewakili T, seperti itu. Lanjut pada pembahasan halaman kedua. Nah, di halaman kedua itu menjelaskan mengenai frekuensi pengukuran, dimana defaultnya adalah kita bikin 50 Hz ya, karena memang di wilayah kita untuk jaringan listriknya menggunakan frekuensi jala-jala 50 Hz, jadi kita tidak perlu kita rubah. Terus juga ada namanya range untuk input A, input B, ini pun juga tidak perlu kita ketak-katik karena alat Tera WS ini akan melakukan inisialisasi jenis kabel yang terkonek di input A dan input B. Kalau kita lihat kan input A ini adalah kabel voltage transducer, kabel tegangan, sehingga otomatis nanti di input A ini tertulis voltage dengan range tegangannya 500 volt ya. Sementara input B nya ini adalah klem arus, yang kita pakai adalah klem arus yang 120 ampere, sehingga otomatis menandakan current di input B dan 120 ampere. Jadi kenapa otomatis? Karena di sini settingan autonya kita on kan. Jadi secara otomatis alat Tera akan menginisialisasi jenis kabel yang terkonek di input A dan input B, seperti itu. Jadi ini ada sedikit keunikan dibandingin sama alat Tera merek lain. Kalau Applied ini dia penghematannya dicolokan ya, colokan terminal arus sama tegangan, satu input ya, tapi keluarannya 3 fase ya. Dan input A dan input B ini universal, artinya bisa kita gunakan satu untuk tegangan, satu untuk arus, atau dua-duanya arus, dua-duanya tegangan. Jadi tergantung kita menggunakan alat Tera ini untuk menguji KWH kah atau CT kah, seperti itu. Kalau KWH berarti yang kita gunakan adalah kabel tegangan, kabel arus, dan sensor scanning head, seperti itu. Kalau untuk CT berarti dua-duanya adalah kabel arus di sisi primer di input A, kabel arus di sisi sekunder di input B, seperti itu. Oke, ini mengenai halaman kedua. Lanjut di halaman ketiga. Halaman ketiga untuk pengukuran reactive power measurement (CAVAR) menggunakan metode true ya, true. Ada beberapa pilihan, bisa true, bisa cross, shift, fundamental,
ya. Jadi ada 4 pilihan tergantung pengukuran kavarnya menggunakan model apa, seperti itu. Terus untuk unconnected input, cek ini di on kan. Jadi kalau ini di on kan, ada input yang tidak terkonek, nanti ada indikatornya seperti itu. Dia memberikan notifikasi, oh ada input yang tidak terkonek, seperti itu. Kemudian untuk energy measurement sendiri, di sini defaultnya kita pilih KWH, metodenya kita pilih 4 kuadran. Jadi kalau teman-teman masih ingat, untuk pengukuran energi atau daya di listrik ini kan ada 4 kuadran ya. Jadi kita menggunakan pilihan 4 kuadran. Tapi ada juga yang memilih algo 1. Nah, pilihan metode ini tergantung kepada jenis KWH yang mau kita uji sebetulnya. Karena tidak semua KWH di lapangan itu metodenya sama. Sebagai contoh, untuk KWH analog ya, kalau teman-teman perhatikan di KWH 3 fase yang analog, yang piringan maksud saya, kalau ada satu fase yang terbalik ya, dikatakan di fase T yang terbalik, R sama S nya normal ke kanan arahnya, begitu perhitungan KWH totalnya di registernya itu bukan 2 fasa yang terukur, tapi selisih dari yang 2 fasa yang normal tadi, yang plus tadi dikurangin dengan yang minus, yang reverse tadi, sehingga yang terukur hanyalah sepertiganya kalau di KWH analog. Nah, kalau sepertiganya itu artinya dia menggunakan sistem pengukuran Ferraris atau yang kita kenal dengan nama algo 1 ya. Jadi kalau teman-teman ingin menguji register di KWH analog ya, membandingkan register KWH apakah sesuai dengan KWH yang terukur di alat Tera ini, tentu di WS-nya jangan lupa kita setting metodenya ke algo 1 mengikuti metode pengukuran dari si KWH analog ya. Nah, tapi kalau untuk di KWH 3 fase yang elektronik, nah itu metodenya bisa kita konfigurasi di meterannya. Bisa menggunakan algo 1, walaupun itu pasti nggak ada yang meternya di setting algo 1 untuk yang KWH 3 fase yang elektronik. Biasanya pilihannya kalau tidak algo 3 ya, atau algo 4. Algo 3 ini dia menampilkan 2 register plus atau register KWH import dan register minus register KWH ekspor. Jadi ada 2 register nanti di KWH, di tampilan LCD KWH meternya untuk yang algo 3. Tapi kalau untuk yang algo 4, nah ini yang beberapa wilayah menggunakan metode ini, yang reverse-nya dijumlahkan ke yang importnya atau yang delivernya. Jadi dikenal dengan namanya settingan KWH absolut ya. Nah, kalau di meternya sudah menggunakan KWH absolut, sudah mengukur total KWH-nya menggunakan KWH absolut, di WS-nya pun juga harus kita setting algo 4 seperti itu, supaya sama perbandingannya itu. Betul-betul kita bisa membandingkan bener nggak ini KWH absolut di WS sama dengan KWH absolut yang di meter yang diuji, sehingga akan muncul persentase kesalahan
dari pengukuran register, pengujian register seperti itu. Jadi ini mengenai energy measurement di halaman ketiga. Nah, mungkin kita sepakatin aja di algo 3 misalnya, karena algo 3 ini adalah yang paling umum ya. Beberapa KWH tetap settingan energi totalnya memisahkan antara energi import dan energi ekspor, seperti itu. Oke. Nah, setiap kali kita ada perubahan di setiap halamannya, jangan lupa kita save dulu F4. Jadi jangan pas terakhir halaman baru kita save, karena WS ini melakukan penyimpanan settingan itu per halaman, per pages. Jadi tolong itu diperhatikan. Baru lanjut ke halaman keempat, time base. Time base ini defaultnya 2 second. Maksudnya adalah setiap pengukuran yang ditampilkan di layar ini akan diupdate setiap 2 detik gitu ya. Time base bisa kita rubah sih, tapi kita nggak, tetap pakai yang defaultnya saja. Nah, vector diagram ini udah umum ya di Alatera atau di KWH meter, selalu ada di KWH 3 fase. Vektor diagram atau dikenal dengan istilah diagram fasor. Nah, vektor diagram ini bisa kita custom juga. Zero axis-nya menggunakan vertikal atau horizontal. Di kita biasa menggunakan yang horizontal, dan horizontal itu adalah referensinya adalah tegangan. Ada juga di tempat lain yang menggunakan zero axis-nya vertikal, referensinya tegangan, ada. Tapi untuk di kita ini, kalau kita lihat di software AMR-nya ya, umumnya yang tegangan ini zero axis-nya horizontal ya. Dan vektor diagram tidak kita tampilkan di main screen ya. Kita off kan ya. Main screen itu yang ini. Saya kembalikan dulu. Main screen ini main screen. Nah, di main screen ini tidak ada vektor diagram. Adanya di halaman yang lain. Kita tekan F1. Nah, di sini ada gambar fasor, F1 lagi. Nah, kita tampilkan di halaman lain. Ya. Karena main screen tadi kita off kan. Tapi kalau misalkan mau kita on kan, saya kembali lagi. Ini kalau kita on kan ya, on kan, saya save, nanti otomatis di main screen-nya itu muncul ini. Setiap kali kita nyalakan Alateranya, main screen-nya adalah selalu muncul vektor diagram. Nah, kenapa default-nya di off kan? Karena memunculkan vektor diagram di main screen itu mengurangi tampilan-tampilan lain yang sebenarnya perlu juga kita baca, seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk main screen nggak perlu kita untuk vektor diagram nggak perlu kita munculkan di main screen. Cukup kita nanti tekan menu F1 baru memunculkan vektor diagramnya, supaya tampilan yang lain masih bisa kita baca. Jadi saya kembalikan lagi ke off ini. Nah, berikutnya adalah info tambahan apa lagi yang bisa kita on kan. Nanti ada power of harmonic, current phase sequence, lagging leading indicator, semuanya kita on kan. Seperti yang di awal saya sempat tunjukkan, di main screen ini ada lagging leading. Kenapa muncul lagging leading? Karena ini di on kan. Terus di main screen juga ada indikator urutan fasa, phase sequence,
Kenapa muncul di main screen? Karena ini di on kan, termasuk juga yang harmonisa. Ini semuanya kita on kan. Oke. Nah, kita save dulu, terus kita masuk ke halaman kelima. Halaman kelima ini mengenai notifikasi untuk tegangan dan arus. Ini juga bisa kita munculkan buzzer gitu, menandakan ada terjadi over voltage atau over current. Nah, taunya dari tanda cek ini kita on kan. Kalau cek ini kita on kan untuk tegangan, terus thresholdnya kita isi 70%, artinya di atas 70% ya, nanti akan muncul notifikasi seperti itu. Untuk current, ceknya di on kan, threshold 0,1, berarti di bawah 0,1%, nanti ada notifikasi. Seperti itu. Nah, ini dua-duanya kita off kan, kita abaikan untuk yang notifikasi ini ya. Terus berikutnya ada show measurement value in database. Di sini primary only kita off kan. Nah, ini kita off kan, maksudnya adalah kalau KWH yang kita uji itu kebanyakan adalah KWH TR ya, KWH TR yang pengukuran langsung. Primary only ini kita off kan, supaya nanti yang dicetak di printernya itu adalah betul-betul tegangan dan arus aktual tanpa ada faktor kali CTPT seperti itu. Apabila kita ingin mencetak hasil pengujian error di mana tegangan, arus dan energi watt dan lain-lain itu adalah pengukuran di sisi primer, primary only ini harus kita on kan ya. Kalau nggak perlu mencetak di sisi primer dengan fotokali CT atau PT, kita off kan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah harmonics. Phase presentation, apparent power measurement, ini defaultnya seperti ini. Phase presentation range 0 sampai 360 derajat, direction clockwise, relation relatif, ini defaultnya seperti ini. Mungkin tidak perlu kita rubah karena memang ini sama dengan metode yang dipakai juga di KWH meter. Termasuk juga untuk apparent power measurement, metodenya menggunakan skalar. Bisa kita pilih skalar atau vektor. Jadi kita pilih skalar saja. Jadi untuk yang halaman ke-6 ini tidak ada perubahan. Kita menggunakan defaultnya saja. Nah, setelah itu kita save. Nanti dia akan balik lagi ke halaman pertama. Kita cek lagi seperti itu. Jadi measurement setting ini adalah settingan awal yang kita lakukan di UWS sebelum kita melakukan pengujian error di KWH yang terpasang di lapangan. Seperti itu. Oke, saya rasa penjelasan measurement setting ini cukup jelas. Kita masuk ke penjelasan berikutnya.